Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 jurusan administrasi dan supervisi akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Anggota kelompok kami yang pertama, Afzanul Firdaus dengan nomor NIM 20067026. Yang kedua, Agil Putra Setiawan dengan NIM 20067027. Yang ketiga, Jimmy Afrinaldi dengan NIM 20067012. Konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Tata adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, dan urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Administrasi tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan. Oke, selanjutnya diskusi akan dibacakan oleh Jimmy Afrinaldi. Kepada Jimmy, kita persilakan. Proses tata perusahaan. Tata cara perusahaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091 atau Undang-Undang 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata perusahaan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 091 atau Undang-Undang 1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Pengelolaan surat terbagi menjadi 7. Yang pertama, jenis surat. Kedua, sifat dan derajat surat. 3, pencantuman alamat surat. 4, kode surat. 5, pemakaian singkatan. 6, cap jabatan dan cap. 7, prosedur pengurusan surat. Proses kearsipan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sistem penataan arsip. Yang pertama, berdasarkan masalah. Yang kedua, berdasarkan abjad. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Yang keempat, berdasarkan nomor. Yang kelima, berdasarkan wilayah. Prosedur penataan arsip. Yang pertama, di arsip yang akan disimpan, mengumpulkan arsip. Ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklarifikasi arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Oke, terima kasih kepada Jimmy Selanjutnya Afrinaldi. akan dibacakan oleh Afzanul Firdaus. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Jimmy. Proses tata ruang kantor atau sekolah. Asas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, azas jarak terpendek. Adalah perubahan tata ruang kantor. Pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Yang kedua, azas serangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat
berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan meja yang sudah runtuh atau teratur. Yang ketiga, azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang tertutup. Tata ruang tertutup adalah suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua, tata ruang terbuka. Tata ruang terbuka adalah dalam susunan ini ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat. Tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang biasa terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari suatu sudut pandang. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Keterlibatan guru dalam administrasi ketatarusahaan sekolah. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, siswa per semester dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Oke, sekian diskusi kami dari kelompok 10 tentang materi ini. Mungkin kalau ada salah kata dalam penyampaian, kami kelompok 10 minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.